Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam video pembelajaran online ya dari edubisnis.net ya, masih tentang 7 Steps to Financial Freedom ya. Jadi dalam modul sebelumnya kita sudah belajar mengenai bagaimana membangun financial abundance mindset, modul pertama ya, step pertama. Kemudian step kedua bagaimana mendesain financial freedom roadmap. Dan kemudian di modul yang ketiga kita juga belajar bagaimana cara efektif untuk meningkatkan ketajaman otak kita. Bagaimana kita belajar meningkatkan kompetensi kita. Karena itu kunci. Ya, kalau otak Anda tajam, otak Anda kreatif, Anda akan bisa mengubah nasib Anda dengan dramatis. Tapi kalau otak kita tuh lalit gitu ya, luluk-luluk gitu ya, leda-lede, kita tidak akan bisa mengubah nasib kita dengan kreatif. No way. Ya. Nah, di modul yang berikut ini kita akan belajar mengenai bagaimana caranya meningkatkan income ya, karena itu kan kunci ya. Anda sudah punya fondasi mindset, sudah mendesain roadmap-nya, sudah punya action plan, kemudian juga sudah belajar meningkatkan kapasitas otak kita, maka itu harus diterjemahkan menjadi peningkatan omset ya, peningkatan pendapatan lah. Ya, kalau Anda seorang pekerja kantoran, peningkatan gaji, kalau Anda punya bisnis sampingan ya peningkatan omset atau peningkatan profit. Profitnya menjadi lebih maknyus. Oke. Nah, di dalam modul keempat ini kita bagi menjadi dua ya. Jadi ada bagian sebagai seorang pekerja kantoran, bagaimana meningkatkan pendapatan atau earning sebagai seorang karyawan kantoran, karyawan profesional. Dan yang di bagian B nanti adalah bagaimana caranya meningkatkan pendapatan kalau Anda punya bisnis, ya, meningkatkan omset atau profit. Ya, jadi dua-duanya akan kita bedah. Nah, di bagian pertama ini kita akan membedah dari aspek ketika Anda berada pada posisi sebagai seorang pekerja kantoran. Bagaimana caranya meningkatkan pendapatan Anda? Tentu di sini adalah ya, gaji Anda. Ya. Dan gaji Anda hanya akan naik kalau Anda dipromosikan, ya, karirnya meningkat. Karirnya wus. Tidak padat merayap, ya, seperti jalanan ketika Senin pagi atau Senin sore gitu ya, macet. Nah, disinilah saya menceritakan ya, Anda bisa lihat ya, finding your dream job. Ya, jadi di cover pertamanya itu bisa Anda lihat finding your dream job. Nah, di bagian screen berikutnya ini saya menceritakan ya, bilang ada 4 faktor pembentuk dream job. Ya. Jadi memang impian Anda sebagai seorang pekerja kantoran itu ya kalau bisa menemukan dream job, ya, pekerjaan impian. Nah, apa sih sebenarnya faktor-faktor yang membentuk dream job itu apa? Gitu ya. Apa yang membuat pekerjaan layak disebut sebagai sebuah dream job, pekerjaan impian? Gitu ya. Ada 4 faktor ini ya, Bapak Ibu yang harus kita pelajari ya ketika kita mau merangkuh dream job ya. Jadi langsung saja ya, yang pertama dream job pertama itu high salary ya. Ini crucial ya, very crucial ya, high salary ya, tentu saja ya. Anda sudah kuliah mahal-mahal ya. Kalau bisa ya kerja dengan gaji yang lumayan maknyus ya. Katakanlah mungkin 30 juta per bulan ya, sebagai seorang manajer. Syukur-syukur bisa 40 juta per bulan ya. Kalau Anda sudah kuliah lama-lama gitu ya, kerja bertahun-tahun tapi gajinya hanya stuck di angka 7 atau 8 juta, ya mungkin kurang afdol ya. Kurang maknyus. Ya. Apalagi kalau misalnya fresh graduate ya, mungkin ya Anda hanya gajinya 3 juta, itu nggak masalah ya karena fresh graduate ya. Ya pelan-pelan kalau bisa Anda dalam waktu 7 tahun Anda sudah jadi manajer gitu ya. Sehingga Anda gajinya bisa 30 juta per bulan ya. Jadi high salary ini fondasi ya. Fondasi ya. Jadi kalau Anda mau mendapatkan pekerjaan impian ya pertama-tama itu gajinya maknyus dan kalau perlu bonusnya oke gitu ya. Bonusnya 5 kali gaji misalnya. Atau at least 4 kali gaji gitu ya. Jadi kalau gaji Anda 30 juta, tiap akhir tahun Anda mendapatkan bonus 4 kali, 120 juta. Lumayan untuk DP apartemen misalnya gitu ya. Jadi itu high salary ya. Nah, ini di slide berikutnya Anda bisa lihat standar gaji di Indonesia ya. Mulai dari staff itu yang paling bawah. Staff itu ya antara 4 sampai 8 juta ya. Kalau Anda kerja di perusahaan-perusahaan yang hebat, misalnya kayak Unilever itu, ya fresh graduate-nya aja gajinya sudah sekitar 7 juta ya. Ya. Kalau di Bank Indonesia itu 7 juta juga sebagai seorang fresh graduate ya, sebagai staff pertama. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan lain ya antara 4 jutaan ya, 4 sampai 5 jutaan sekarang.
di Jakarta dan Surabaya ya. Kalau misalnya Anda di Semarang atau di Salatiga, ya mungkin lebih kecil. Nah harapannya setelah Anda kerja 3 tahun ya, 4 tahun Anda sudah jadi asmen atau asisten manajer. Kalau Anda 4 tahun belum jadi asisten manajer ya kurang pas. Ya, maksimal 5 tahun lah Anda sudah jadi asisten manajer. Gajinya 8-18 juta. Ya. Nah kemudian setelah jadi asisten manajer selama 4 tahun atau 5 tahun Anda harus jadi manajer. Gajinya 20-35 juta per bulan ya, bisa Anda lihat tuh di situ. Jadi dari staf menjadi manajer itu menurut saya idealnya ya antara 7 sampai 10 tahun Anda sudah jadi manajer. Jadi kalau Anda lulus kuliah umurnya 23 tahun misalnya. Dalam 7 tahun paling tidak Anda umur 30 sudah jadi manajer. Ya, dalam umur 30. Sehingga ketika umur 30 gaji Anda sudah 20 sampai 35 juta per bulan. Ya. Ini idealnya seperti itu Bapak Ibu-ibu ya. Jadi dari staf menjadi asisten manajer misalnya katakanlah 4 tahun ya. Dari asisten menjadi manajer 3 tahun ya. Jadi total 7 tahun. Maksimal 10 tahun lah ya. Jadi ketika umur 33 tahun Anda sudah jadi manajer. Kenapa? Karena usia Anda masuk kerja umur 23 tahun. 10 tahun kerja, 33 tahun sudah harus jadi manajer dengan gaji seperti yang Anda tercantum itu ya. 20 sampai 35 juta per bulan. Dan kemudian kalau Anda rajin juga pada umur 35 tahun atau 37 tahun Anda sudah jadi senior manager atau GM atau VP dengan gaji 35 sampai 60 juta per bulan. Ya. Kemarin saya ketemu teman saya, ya, umurnya masih muda, baru sekitar 35 tahun, tapi gajinya sudah 50 juta per bulan. Ya. Karena dia menjadi seorang senior manager di perusahaan multinasional. Jadi seperti itu Bapak Ibu-ibu ya. Jadi sekali lagi itu standarnya ya, mudah-mudahan Anda bisa mencapai posisi senior manager GMVP ini dengan gaji 35 sampai 60 juta per bulan maksimal ketika usia Anda 40 tahun. Ya. Idealnya ketika usia Anda 40 tahun ya Anda sudah di posisi VP ini dengan gaji sekitar 50 sampai 60 juta per bulan. Ya. Apakah itu mungkin? Ya sangat mungkin, banyak sekali ya. Banyak sekali sekarang, banyak sekali yang manajer-manajer yang senior, yang VP umurnya masih 40 tahun, ya, dengan gaji 50 juta per bulan itu sangat banyak di Jakarta ya. Sangat banyak. Jadi itu ya, Bapak Ibu-ibu ya, standar gaji di Indonesia mudah-mudahan Anda bisa mencapai itu ya. Impossible is nothing ya. Asal Anda kompetensinya bagus, memang kompetensinya bagus. Ya, dan Anda punya skills yang bisa dibanggakan. Karena jadi gini Bapak Ibu, your salary reflect your market value. Jadi sebenarnya gaji Anda itu mencerminkan level kompetensi Anda. Jadi kalau Anda misalnya gajinya masih belum tinggi, itu memang mungkin itu indikasi level kompetensi Anda. Ya. Kalau Anda yakin dengan kompetensi Anda yakin dengan kompetensi yang Anda miliki, skills yang Anda miliki, Anda dengan mudah bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang sepadan. Anda tidak usah ngomel ke perusahaan Anda sekarang ya, kalau gaji Anda kecil. Kenapa? Karena kalau Anda merasa pede dengan kompetensi Anda dengan mudah resign, dan ketika Anda resign, pasti akan ada banyak perusahaan memburu Anda. Karena Anda kompetensinya bagus. Ya. Jadi kalau saya suka bilang kalau ada karyawan ngomel-ngomel mengenai gajinya, tapi dia tidak berani resign, yaitu aneh. Ya. Contohnya saya dulu misalnya ya, saya dulu kerja di perusahaan konsultan, pekerjaan saya berat, tapi gaji saya tidak begitu tinggi gitu ya, saya agak kecewa juga ya. Tapi ya saya tidak protes, itu pilihan hidup, dan setelah itu kemudian saya resign bikin perusahaan sendiri gitu ya. Jadi saya apa gunanya saya protes kepada pemilik perusahaan gitu ya. Sudah saya resign, kemudian saya bikin perusahaan sendiri, dan kemudian penghasilan saya bisa naik sampai 10 kali lipat ya, 10 kali lipat dibanding gaji terakhir saya. Jadi itu kalau Anda berani harus seperti itu ya. Jadi kalau Anda berani, Anda yakin dengan kompetensi. Kenapa saya dulu berani resign dan mendirikan perusahaan sendiri? Karena saya yakin dengan kompetensi saya. Ya, saya yakin dengan kompetensi saya yakin punya skills. Ya, saya bisa menjadi seorang konsultan manajemen.
punya perusahaan sendiri di bidang konsultan manajemen. Itu menurut saya lebih sportif ya. Daripada Anda ngomel-ngomel ke manajemen kantor Anda tapi tidak berani resign. Ya. Sekali lagi kalau Anda yakin dengan kompetensi Anda, ketika gaji Anda menurut Anda tidak fair, Anda dengan sangat mudah resign dan banyak perusahaan lain akan memburu Anda. Karena kenapa? Karena kompetensi Anda jago. Ya. Jadi your kompetensi itu reflect your salary reflect your kompetensi level. Jadi kalau kompetensi Anda sudah maknyus, top markotop, dengan mudah Anda dicari. Bukan Anda yang mencari pekerjaan ya, bukan Anda yang memburu gaji gitu ya. Bukan Anda yang memburu gaji tinggi, tapi gaji yang tinggi, pekerjaan yang hebat itu memburu Anda. Ya. Jadi itu filosofi, menurut saya filosofi yang harus kita pegang ya, bahwa we determine our own destiny, we define our own future. Jadi itu high salary ya, yang pertama ya. Yang dream job kedua bisa Anda lihat di bagian berikutnya adalah challenging job ya. Jadi jobnya itu challenging, yang menarik, menantang, tidak rutin, tidak monoton ya. Ini ada sebuah pepatah yang harus Anda perhatikan ya. You are what you do. You are what you do. Anda adalah apa yang Anda lakukan. Kalau Anda tiap hari ngantor ke kantor, kerja, rutin, itu saja, itu dangerous. Kenapa? Karena potensi Anda mungkin stuck juga. Ya. Sebaliknya kalau Anda di kantor dikasih penugasan-penugasan yang berat, yang challenging, yang memperkaya, Anda jangan tolak. Justru itu merupakan arena yang bagus, kesempatan yang bagus untuk mengembangkan kompetensi Anda. Karena Anda tumbuh sejalan dengan pekerjaan. Ya, pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Kalau pengalaman Anda hanya gitu-gitu aja, tidak ada peningkatan, tidak ada yang challenging, ya Anda, kemampuan skills Anda ya gitu-gitu aja, mati, stuck. Ya. You are what you do. Ya. Jadi pekerjaan Anda itu bisa pelan-pelan membunuh Anda ya, dalam arti yang sebenar-benarnya. Kenapa? Karena pekerjaannya tidak memberikan kesempatan Anda untuk tumbuh. Ya. Sebaliknya kalau Anda dikasih penugasan yang challenging, ya Anda jangan tolak. Jangan bilang, aduh, gajinya sudah kecil, dikasih pekerjaan yang macam-macam ini, repot ini. No. Ya. Saya dulu ketika kerja di konsultan yang gajinya kecil itu, dikasih penugasan-penugasan yang berat ya, disuruh jadi project director untuk sebuah project konsultasi di kliennya Bank Indonesia lagi, perusahaan organisasi raksasa ya. Ya, saya terima saja, fine ya. Dan saya merasa pengalaman saya sebagai seorang project director di program itu punya impact yang sangat bagus bagi pembelajaran diri saya. Jadi challenging job ya, ketika Anda bekerja pada pekerjaan yang sama, itu Anda pengalamannya sebenarnya stuck ya. Meskipun Anda kerja 5 tahun, tapi kalau pekerjaannya sama, itu bukan pengalaman 5 tahun. Anda pengalamannya cuma 1 tahun, diulang 5 kali, sama. Ya. Jadi potensi Anda, skills Anda tidak nambah. Dan itu dangerous. Ya. Makanya emang kalau bisa kita mencari pekerjaan-pekerjaan yang challenging, yang bisa membuat potensi Anda mekar, menjadi lebih wow, ya, lebih kredibel, lebih cetar membahana. Oke? Ya. Nah, kemudian di slide berikutnya bisa Anda lihat itu ya. Career opportunities ya. Jadi dream job yang ketiga itu Anda bekerja pada sebuah perusahaan yang memberikan peluang karir yang bagus ya, tidak stuck ya. Anda mendapatkan sense of progress. Ya. Sense of progress ya. Jadi Anda merasa progresnya naik. Itu penting untuk memotivasi diri Anda ya. Karena penelitian menunjukkan bahwa sense of progress itu sangat penting untuk membuat Anda termotivasi. Ya, kalau Anda stuck bertahun-tahun di posisi yang sama, itu motivasi Anda nyungsep. Ya, bisa nyungsep. Ya, dan kemudian Anda produktivitasnya menjadi makin turun. Itu dangerous ya, lingkaran setan. Ya. Jadi Anda kalau bisa menemukan perusahaan yang luas. Ya. Makanya saya selalu bilang kalau bisa memang kerja di perusahaan yang size-nya itu besar. Misalnya kayak Bank Mandiri misalnya, itu kan cabangnya ada di mana-mana. Jadi posisi yang kosong itu ratusan, peluang karirnya banyak. Tapi kalau Anda bekerja pada perusahaan manufacturing,
pabriknya cuma satu, itu memang posisi yang kosongnya ya jarang. Sehingga Anda kalau mau naik pangkat nunggu atasan Anda pensiun gitu ya, lama banget gitu ya. Tapi kalau Anda kerja di perusahaan yang raksasa seperti Telkom atau Telkomsel atau Bank Mandiri, Bank Danamon gitu ya, itu kan jabatannya sangat banyak karena cabangnya di mana-mana sehingga potensi Anda untuk rotasi, untuk naik pangkat itu cepat, lebih banyak tersedia dibanding punya perusahaan kerja di perusahaan yang skalanya kecil. Ya, perbankan menurut saya salah satu perusahaan yang menurut saya bisa menyediakan career planning yang lebih bagus ya, industri perbankan. Nah, di bagian berikutnya ini ya, di dream job yang keempat ini ya bisa Anda lihat di screen berikutnya adalah great working environment ya. Anda hanya akan mendapatkan dream job kalau kantor Anda itu lingkungan kerjanya bagus ya, maknyus, kondusif. Ya, Anda dekat dengan teman Anda, dengan rekan-rekan kerja yang lain friendly ya, family, ada sense of togetherness, sering outing bareng gitu ya, makan siang bareng atau mungkin tiap tahun catering gitu ya. Itu bagus ya. Atasan Anda juga helpful ya, bijak gitu ya, wonderful. Ya jadi itu ya apa ibu-ibu ya, ketika Anda mau menemukan dream job itu great environment, kemudian career planning-nya bagus, challenging job, dan yang tidak kalah penting gajinya maknyus. Ya, supaya Anda bisa terus mencicil KPR Anda dengan cepat gitu ya. Karena cicilan KPR-nya bisa sampai 15 tahun ya, durasinya, tenornya. Ya. Nah, bagaimana caranya mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang melimpah? Bagaimana caranya mendapatkan pekerjaan dengan karir yang maknyus? Nanti akan kita pelajari dalam video berikut ini. Ya. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya.